Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla an syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa aminuhu ala wahyih wa khiratuhu min khalqih arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al ibadi ajmain fahadallahu ta'ala bihi minad dalalah wa bassara bihi minal jahadah wa kaththara bihi ba'dal killah wa aghna bihi ba'dal ailah wa lamma bihi ba'dal syatat fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ashabihi Al-Ghurril Mayamin wa ala alihi at-tayyibin Wasallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan salawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pendengar Al-Hujjah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai dengan merebaknya kasus yang terjadi di tengah manusia pada zaman sekarang ini, di saat-saat sekarang ini, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya orang Islam yang mengalami, namun dunia dan semua manusia mengalami keadaan yang sekarang seperti ini. Kita lihat di televisi-televisi, radio-radio, di warung kopi, dan lain sebagainya, banyak manusia membicarakan tentang kasus merebahnya kasus COVID-19 yang sekarang ini sama-sama kita ketahui. Di antara mereka ada yang membicarakan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Di antara mereka ada yang membicarakan bagaimana cara menghindarinya. Bahkan di antara mereka ada yang memperkaya diri dengan mengambil kesempatan dengan apa yang terjadi saat sekarang ini. Namun bagi kita umat Islam, kita memiliki panduan hidup, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya, apa yang harusnya kita kerjakan, apa yang harusnya kita perbuat, bagaimana yang harus kita lakukan, dan lain sebagainya dalam keadaan seperti sekarang ini. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran ini, kalam Allah ini adalah petunjuk yang lebih lurus, atau adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jadi Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Bisa kita umpamakan bahwa Al-Quran tersebut, ketika kita jadikan dia sebagai petunjuk hidup kita, maka tidak akan meleset dari fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang menurunkan petunjuk tersebut adalah Sang Pencipta kita sendiri. Bisa kita ambil permisalan seperti ini. Misalnya sebuah pabrik mobil yang bermerek A misalnya mengeluarkan mobil. Namun ketika pabrik tersebut mengeluarkan mobil A, pasti dia juga mengeluarkan buku petunjuk. Mobil ini namanya ini, kecepatannya sekian puluh kilometer per jam, muatannya sekian kilometer, kalau rusak onderdilnya ini, cara memperbaikinya seperti ini. Jadi ketika mobil tersebut keluar,
ketika dia mengalami kerusakan, ketika dia akan dijalankan, maka petunjuk yang harus kita baca, yang harus kita ikuti adalah buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil tersebut tadi itu. Tidak bisa ketika mobil A rusak kemudian kita mencari memperbaiki dengan onderdil dengan apa yang dikeluarkan oleh pabrik mobil B. Itu tidak akan sesuai. Bukan hanya untuk memperbaiki mobil tersebut, maka bisa malah memperusak mobil tadi itu. Begitu juga dengan kita, ketika Allah menciptakan kita yang bernama manusia, maka Allah memberi petunjuk kepada kita, dan petunjuk tersebut tidak akan merusak kita, bahkan dia akan memberikan kepada kita keselamatan di dunia bahkan sampai ke akhirat kelak. Maka rugi sekali bagi kita umat Islam, apapun yang kita hadapi, namun kita tidak mendekat kepada petunjuk-petunjuk tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban bagi kita atas apa yang kita alami saat sekarang ini, atas apa ujian yang Allah timpakan kepada kita, maka kita merujuk kepada buku petunjuk yang diturunkan oleh Sang Pencipta kita, yakni Al-Qur'anul Karim. Apa saja petunjuk-petunjuk tersebut yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kita ketika wabah tersebut sudah terjadi di tengah-tengah kita. Yang pertama, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali telah ditentukan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dan tidak pasti akan terjadi sesuatu menimpa kalian wahai manusia, kata Allah, kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian Allah lah yang maha pelindung kalian semuanya, dan hanya kepadanya orang-orang bertawakal selalu beriman, atau orang-orang beriman selalu bertawakal kepadanya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menguatkan dari ayat yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Itu pelajaran yang pertama, petunjuk yang pertama yang diberikan Al-Qur'an kepada kita, bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali telah dituliskan dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini membuat kita hendaknya untuk selalu meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah seluruhnya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita percaya atau tidak dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Takdir tersebut juga diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita wajib mengimaninya. Daripada rukun iman yang 6, bahwa salah satu di antara kewajiban yang harus kita imani adalah beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sekali lagi kami ingatkan bahwa kejadian ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang menimpa kita pada saat ini seluruhnya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua atau petunjuk yang kedua yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita seluruhnya, baik kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku Islam kepada Allah, ataupun manusia, karena Al-Quran hudal linnas, petunjuk kepada seluruh manusia, bukan hanya petunjuk kepada orang-orang yang beriman, tetapi hudal linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Tinggal di antara kita mau menjadikan rujukan atau tidak petunjuk tersebut. Ada di antara kita yang mungkin bersemangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai bahan petunjuk dalam kehidupannya, maka selamatlah dia di dunia maupun di akhirat kelak. Namun ada orang-orang yang dia disebutkan oleh Allah bahwa dia juga mendapatkan petunjuk tersebut, manusia, namun di antara mereka banyak yang tidak beriman, banyak yang tidak mengambil Al-Quran tersebut sebagai petunjuk, maka celakalah dia, karena dia telah menyalahi
ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia mengambil petunjuk jalan lain selain jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petunjuk yang kedua yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada kita seluruhnya, terutama kepada orang-orang yang beriman yang mereka yakin dengan Al-Qur'an tersebut, bahwa yang bisa mengangkat segala macam mara bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang bisa mengangkat mara bahaya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah menimpakan mara bahaya kepadamu, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia sendiri. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila." Dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, panggillah Tuhan yang kalian anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengangkat mara bahaya dari kalian, juga mereka tidak mampu memindahkannya. Jadi apapun yang selama ini kita dewa-dewakan untuk mengangkat mara bahaya ini tidak akan mampu, sekelas apapun dia, setinggi apapun pendidikannya, sepintar apapun alatnya, namun ketika Allah tidak mau memindahkan mara bahaya tersebut, tidak akan terjadi. Karena yang bisa memindahkan dan menghilangkan mara bahaya tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita dekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak kita meminta kepada Allah supaya Allah mengangkat mara bahaya ini, karena hanya Dialah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, maha kuat, maha kuasa, dan maha segala-galanya, yang mampu menghilangkan mara bahaya tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu petunjuk yang kedua yang harus kita ingat-ingat, yang harus kita jadikan petunjuk dalam hidup kita, bahwa kita harus selalu ingat tidak ada yang bisa menghilangkan virus COVID-19 ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mampu, Dia yang maha segala-galanya, Dia yang memiliki kekuatan di atas segala-galanya, maka Dialah yang mampu menghilangkan mara bahaya tersebut. Kemudian petunjuk yang ketiga yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada kita, yang harus kita jadikan bahan petunjuk dalam hidup kita, bahwa perkara COVID-19 ini adalah untuk meningkatkan kepada kita, untuk mengingatkan kepada kita seluruhnya untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita selalu bertawakal kepadanya, maka Allah mencukupkan segala kebutuhan kita, maka Allah akan menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-36, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah cukup melindungi hamba-hambanya? Jadi yang cukup melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita, dan Allah akan melindungi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam surah At-Talaq surat yang ke-65 ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan menyelesaikan segala urusannya, dan Allah telah menetapkan keputusannya untuk tiap sesuatu. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita, bahwa penyakit yang sekarang ini turun dan diturunkan oleh Allah tentunya kepada kita untuk selalu meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang bisa menghilangkan hal tersebut, yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bertawakal kepada Allah karena Dia maha segala-galanya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, ketika kita setiap keluar rumah, maka Rasulullah mengajarkan doa kepada kita untuk selalu bertawakal kepada Allah. Ketika kita melangkahkan kaki keluar dari rumah, maka ketika itu pula kita melepaskan seluruh perkara kehidupan kita, kita tawakalkan, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala," apabila salah seorang di antara kalian keluar dari rumah, maka hendaklah dia mengatakan, "Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah,
la haula wala quwata illa lillah. Atau dalam lafaz yang lain, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang menggantungkan rasa tawakalnya kepada Allah? Allah akan menjawab doa mereka. Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita. Apabila kita berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka Allah menjawab doa orang-orang tersebut dengan mengatakan, Anda telah diberi hidayah, Anda telah dicukupkan, dan Anda telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa tawakal ini sangat penting bagi kita ketika menghadapi virus yang semacam ini. Mungkin bentuknya tidak kelihatan, bisa saja mendekati, menjangkit kepada kita seluruhnya. Namun yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengambil petunjuk yang diturunkan oleh Allah, yakni melalui kalamnya Al-Quranul Karim, untuk selalu kita bertawakal, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari rumah, hendaklah kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka Allah menjamin akan melindungi kita dari segala macam bara bahaya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi petunjuk yang ketiga yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha segala-galanya. Dia mampu memberikan suatu penyakit dan Dia mampu pula untuk mengangkat penyakit tersebut dari seorang hamba. Kemudian petunjuk yang selanjutnya, yang keempat, yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita, hendaklah kita selalu memperbanyak doa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, surat yang ke-40, ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kalian tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memisah antara kata perintah dan jawaban. Seakan-akan Allah mengatakan ketika kita berdoa kepadanya, maka saat itu pula Allah akan mengijabah doa kita. Maka hendaklah dalam keadaan yang seperti sekarang ini kita memperbanyak doa kepada Allah, bagaimana mara bahaya tersebut dihilangkan dan diangkat dari bumi Allah Subhanahu wa taala ini, karena Allah yang mampu menghilangkan kemudaratan apapun yang menimpa kepada kita seluruhnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menekankan kepada kita bahwa Allah Maha dekat, Allah dekat dengan kita, dan Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya di mana keberadaanku dengan mereka, inni qarib, katakan kepada mereka bahwa aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan permintaan doa mereka apabila mereka berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaklah mereka mengikuti perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka selalu beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, maka mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, beliau mengatakan, innad du'a, sesungguhnya doa, yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa bermanfaat untuk musibah yang akan turun dan musibah yang belum turun. Maka hendaklah kalian wahai hamba Allah, kata beliau, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bisa mengangkat bala, dan doa bisa menahan bala tersebut sebelum dia turun ke bumi ini. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah pernah bersabda bahwa doa dia bisa menahan bala, bahwa doa adalah senjata seorang beriman, bahwa doa ketika sebesar apapun permintaan kita kepada Allah, permasalahan yang kita hadapi, maka berdoalah kepada Allah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, berdoalah kalian kepada Allah sampai ketika tali sendal kalian putus saja, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kasus yang sekecil itu saja, sekelas hanya ketika sendal kita putus talinya, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, apalagi kasus yang sangat luar biasa seperti sekarang ini, maka tidak mustahil bagi kita untuk selalu meningkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin di antara kita ada doanya yang diijabah oleh Allah, ada orang-orang yang disayang oleh Allah, ada orang-orang yang istimewa di mata Allah, kemudian doanya diijabah oleh Allah, maka mudah-mudahan doa orang tersebut diijabah ketika dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan mara bahaya dan bala yang menimpa atas apa yang kita alami sekarang ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak doa, terutama insyaallah beberapa yang akan kami bacakan di bawah ini. Yang pertama hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan doa ini. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Apabila ada kata-kata kana yaqulu, maka doa tersebut selalu diucapkan dan sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari penyakit belang, penyakit lepra, penyakit gila dan penyakit-penyakit buruk lainnya, termasuk dari wabah COVID-19 yang sekarang kita hadapi. Maka hendaklah bagi kita untuk memperbanyak mengucapkan doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang lain yang juga sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah yang berat, ditimpa kesengsaraan, takdir yang buruk dan cemooh para musuhku. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita supaya dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Kemudian doa yang lain, Rasulullah juga sering berdoa, a'udzubika limatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari semua makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Jadi segala macam bahaya yang diciptakan oleh Allah, maka hendaknya kita selalu berdoa untuk dilindungkan dan dijauhkan dari segala macam bahaya tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah doa. Bahkan doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa mengubah takdir. Apabila mungkin kita ditakdirkan oleh Allah ditimpa musibah apapun, termasuk COVID-19, ketika kita berdoa, maka bisa jadi takdir tersebut diangkat oleh Allah melalui doa-doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian petunjuk yang selanjutnya yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada kita, yakni petunjuk yang kelima, kita harus banyak-banyak mengingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, apabila kita ingin hidup, maka kita harus berani menghadapi semua musibah, semua cobaan dan semua ujian. Bahkan mungkin ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu tidak berani untuk menghadapi masalah, maka kamu jangan hidup. Atau dengan kata-kata yang lain, bahwa hidup adalah tempat masalah dan ujian. Dengan kata-kata ini kita harus meyakini bahwa ketika kita dilahirkan oleh Allah dan kita sanggup untuk hidup di dunia ini, maka secara otomatis kita juga mengatakan bahwa kita sanggup untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita hadapi, semua yang Allah turunkan, semua yang Allah berikan cobaan kepada kita, di situ Allah hanya menguji kepada kita. Allah memberikan ujian. Apakah setelah Allah menurunkan ujian tersebut kita bisa melewatinya dengan nilai sempurna, atau mungkin kita gagal kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Jadi ketika Allah memberikan apapun takdir kehidupan kita, tujuan utamanya adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang lolos dengan nilai predikat kamlet, atau siapa di antara kita yang dapat nilai
gagal dan lain sebagainya. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang kita alami, bahwa apapun ujian yang Allah berikan kepada kita semata-mata hanya untuk menguji keimanan kita, apakah kita bisa melewatinya dengan amalan yang paling baik atau kita malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-7, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan arsy-Nya di atas air agar menguji kalian siapa di antara kalian yang amalan yang paling baik. Mungkin kita banyak mengira bahwa ujian diberikan oleh Allah hanya untuk mereka yang kaya. Kemudian mereka diuji apakah dengan kekayaan mereka bisa bersyukur atau mereka kufur dengan nikmat Allah. Mungkin kita banyak menguji bahwa manusia diuji dengan jabatan ketika dia memiliki jabatan diberikan oleh Allah, apakah dengan jabatan kekuasaan tersebut dia bisa berlaku adil atau dia malah menzalimi rakyatnya. Namun kita lupa bahwa bentuk-bentuk ujian tersebut adalah salah satunya sesuatu yang mungkin kita tidak suka, sesuatu yang buruk, sesuatu yang dampak negatif, sesuatu yang mudaratkan bagi kita seluruhnya. Namun sekali lagi bahwa bagaimanapun bentuk ujian tersebut, sesungguhnya Allah hanya ingin melihat bagaimana upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bentuk-bentuk ujian tersebut ada yang baik dan ada yang buruk, memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berfirman dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami uji kalian dengan kebaikan dan kadang-kadang dengan kesenangan. Supaya apa? Supaya kalian bisa menerima ujian tersebut dengan amal yang paling baik, karena sesungguhnya setiap kalian hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ujian, begitulah kehidupan, seluruhnya hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur keimanan kita kepada Allah. Apakah dengan ujian ini kita bisa melewatinya? Apakah dengan ujian yang lain kita bisa melewatinya? Kemudian dengan ujian yang lain mungkin kita tidak bisa melewatinya, kita jatuh dan kita terpuruk, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu tersebut tidak diinginkan oleh Allah, karena Allah hanya ingin menguji keimanan kita. Dekatkan diri kepada Allah, perbanyak amal ibadah, maka segala ujian insyaallah akan kita hadapi dengan memperbanyak amal ibadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melalui lisannya pernah mengatakan kabar gembira kepada kita seluruhnya orang-orang yang beriman, bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah maka seluruhnya pula baik bagi orang-orang yang beriman. Walaupun ujian tersebut buruk, walaupun ujian tersebut memudaratkan dirinya, walaupun ujian tersebut sangat tidak mengenakkan bagi kehidupan dia dan keluarganya, namun tetap diberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang beriman ketika diberikan ujian baik bagi mereka seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu." Kata Rasulullah SAW, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh urusan dia, seluruh ujian yang ditimpakan oleh Allah kepadanya baik bagi dia. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Ketika dia beriman, meningkatkan keimanan kepada Allah, ketika dia diberikan ujian kebaikan, maka dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Dan ketika dia diberikan ujian keburukan, kemudaratan, mara bahaya dan lain sebagainya oleh Allah, maka dia bersabar dan itu juga baik bagi dia. Maka orang-orang beriman, beruntunglah mereka yang memiliki keimanan kepada Allah, selalu mengasah keimanannya, selalu menajamkan keimanan dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun masalah yang ditimpakan yang diujikan oleh Allah maka baik bagi mereka seluruhnya. Ketika mereka diberikan ujian kaya harta, ketika mereka diberikan ujian jabatan, ketika mereka diberikan ujian viral, populer dan sebagainya, maka mereka bersyukur kepada Allah, maka itu baik bagi dia. Kemudian apabila mereka diberikan ujian kemiskinan, kekurangan harta, rakyat jelata biasa, orang yang biasa terzolimi,
kemudian orang yang susah, berkulit hitam dan lain sebagainya, namun mereka bersabar dengan ujian tersebut, itu pun baik bagi dia. Karena apabila mereka diberikan ujian kebaikan, mereka bersyukur, mereka akan mendapatkan pahala. Dan apabila mereka mendapatkan ujian keburukan, mereka bersabar, mereka juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengagumkan perkara orang-orang yang beriman. Saudara seiman, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut kepada petunjuk Al-Quran yang selanjutnya, yakni yang keenam, bahwa yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan yang bisa menyukupkan dari semua kekurangan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita sakit, maka yang harus kita yakini bahwa Allah yang menyembuhkan. Al-Quran pun berkata demikian, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan penyakitku, dalam surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat yang ke-80. Kemudian ketika Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, di sana di dalam lafaz tersebut Rasulullah juga menekankan kepada kita bahwa yang menyembuhkan, yang maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila ada saudara kita yang sakit, maka kita mengucapkan doa, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi, fi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, Tuhan manusia yang menghilangkan segala macam penyakit, sembuhkanlah dia. Engkau maha penyembuh, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak ada sisa penyakit di dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini kita juga diajarkan oleh Al-Quran, oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, bahwa yang menyembuhkan segala macam penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha menyembuhkan, dan Allah yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun penyakit yang kita alami, baik itu corona ataupun virus-virus yang lain, ataupun penyakit-penyakit yang lain, maka Allah yang maha menyembuhkan. Baik kita banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah, ataupun kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita niatkan untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Karena Al-Quran adalah penyembuh, Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi apabila mungkin kita mengalami suatu penyakit, perbanyaklah kita membaca Al-Quran dengan niatan untuk diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lazim kita sebut dengan ruqyah syariah. Ruqyah, mantra-mantra di dalam Islam yang berisikan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diniatkan untuk menyembuhkan penyakit orang-orang yang ada penyakit di dalam dirinya, maka bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, petunjuk Al-Quran bagi kita, selain daripada kita tawakal, selain daripada kita berdoa kepada Allah, maka Allah juga mengajarkan ikhtiar kepada kita. Bukan hanya bermodalkan tawakal saja, kemudian kita lepas diri dari segala macam mara bahaya. Banyak mungkin di antara kaum muslimin yang pemahamannya salah ketika mereka diuji dengan apa yang sekarang ditimpakan oleh Allah kepada mereka, mereka beralasan tawakal kepada Allah, tetap jalankan sebagaimana biasa. Kalau Allah tidak mendatangkan penyakit, maka tidak akan datang penyakit tersebut, karena hanya Allah yang mendatangkan segala macam mudarat. Benar, tidak ada salahnya perkataan tersebut. Namun jangan lupa, Allah juga mengajarkan ikhtiar kepada kita seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mau mengubah nasib keadaan mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah juga menekankan kepada kita untuk selalu ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiar kita dalam keadaan seperti ini? Yang pertama, kita dengarkan nasihat para dokter, para ahli dalam masalah ini. Ketika mereka mengajarkan kepada kita untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu social distancing, untuk selalu menjaga jarak, untuk selalu tidak bersentuhan, untuk selalu
mencuci tangan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjauhkan diri kita dari segala macam barang bahaya. Selain kita bertawakal, kita juga diajarkan untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita ikhtiar ataupun bagaimana ikhtiar kita pada saat sekarang ini, dengarkan perkataan para ulama. Ulil amri kita adalah para ulama. Ketika mereka dalam ijtihad mereka bahwa salah satu cara ikhtiar kita untuk tidak melaksanakan perkumpulan, tidak mengadakan kajian, tidak mengadakan salat berjamaah, tidak mengadakan salat Jumat sekalipun, maka kita ikuti. Ini adalah salah satu ikhtiar kita mengikuti fatwa para ulama ulil amri kita. Jadi ini adalah ikhtiar kita. Tidak bisa dengan semena-mena kita hanya mengatakan tawakal, 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 kemudian kita lupa untuk berikhtiar. Jangan lupa ketika Rasulullah berperang, mereka juga memakai pakaian besi. Mereka juga menyelimuti tubuh mereka dari besi, dari pakaian terbuat dari besi. Ini kenapa? Bahkan bukankah Rasulullah tawakalnya sangat kuat kepada Allah, tetapi kenapa para sahabat diajarkan untuk selalu memakai pakaian yang terbuat dari besi ketika mereka berperang? Ini salah satu upaya Rasulullah, ikhtiar Rasulullah SAW supaya tidak kena tombak dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk kuatan tawakal, maka kuatlah tawakal Rasulullah dibandingkan dengan tawakal kita. Namun ketika Rasulullah juga memerintahkan para sahabatnya ketika terjadi wabah, jangan masuk satu daerah yang terjadi wabah tersebut. Apabila terjadi di dalamnya, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Ini adalah salah satu cara yang diajarkan oleh Allah melalui wahyu Rasulullah SAW, ikhtiar kita untuk supaya penyakit tersebut tidak tersebar. Jadi sangat bagus sekali ikhtiar yang dilakukan oleh pemimpin kita. Misalnya beberapa orang gubernur dan sebagainya, ketika mereka menganjurkan untuk lockdown, ketika mereka menganjurkan untuk karantina, ketika mereka menganjurkan untuk stay at home dan lain sebagainya, ini adalah cara-cara ikhtiar kita yang harus kita patuhi karena baik bagi kita dan baik bagi agama kita. Kemudian yang banyak dilupakan oleh orang pada saat sekarang ini, bahwa mereka menjadikan dokter sebagai garda terdepan. Mereka menjadikan dokter sebagai garda terdepan. Ini salah. Rumus perperangan pada zaman Rasulullah, dokter berada di garda terbelakang. Ketika para musuh sakit, barulah dokter mengobati penyakit-penyakit tersebut. Salah. Begitu juga dengan yang kita terapkan sekarang ini, dokter harus kita taruh, harus kita letakkan di garda terbelakang. Apa garda terdepan? Pada saat perang, garda terdepan adalah tentara-tentara yang berjuang pada saat itu. Namun ketika terjadi mara bahaya seperti sekarang yang Allah ujikan kepada kita, maka garda terdepan adalah pribadi-pribadi kita. Ikuti anjuran-anjuran, ikhtiar-ikhtiar yang diajarkan oleh para ahli, maka kita sudah berperang di garda terdepan. Jadi garda terdepan adalah pribadi-pribadi kita. Apabila kita mungkin setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha untuk tidak mendekati penyakit tersebut, kemudian kita memang ditakdirkan untuk sakit, maka barulah ada dokter di garda terbelakang untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Sekali lagi, salah apabila menunjuk dokter sebagai garda terdepan, kemudian kita berleha-leha, bandel, tidak mau berikhtiar. Ini adalah sesuatu yang sia-sia belaka, sesuatu yang menyalahi syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah, pribadi-pribadi kita menyelamatkan diri, berikhtiar masing-masing. Apabila memang diberikan ujian tersebut, setelah kita berikhtiar untuk menjauhinya, maka barulah dokter di garda terbelakang mengobati masing-masing dari kita seluruhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,